kita tahu Joker dengan Groknya, Ramzu dengan Granger, Doyok dengan Haritnya, dan bahkan kita juga sudah melihat Ipin dengan Tamusnya. Dan yang pastinya Franco kali ini juga akan dimainkan oleh Wong. Yes, dan kalau kita lihat kali ini dari tim EVOS Legends seleksi dengan Sicilian One dengan Kari, Luminaire dengan Pasha, dan juga ada Rek dengan Uranusnya lagi, dan Donkey dengan dia punya Bugs-nya. Apa yang bakal terjadi di dalam game kali ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya permainan mereka masih cukup, masih pesta topeng dari sisi EVOS Legends. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Geek Fam kali ini masih bermain dengan hal yang sama. Tapi kita lihat sebelah sana ternyata ada satu poin yang sudah didapatkan karena Ipin lumayan bandel tapi Sanguine Claws sudah mulai mendapatkan seorang Wong Koko, lagi-lagi satu sudah mulai hilang dari tim Geek Fam. Sudah mendapatkan 2 poin di early. Untuk EVOS Legend bisa dibilang mereka cukup cukup stabil juga dari sisi networknya juga. Dan Ipin yang tadi sebenarnya di game pertama udah kelihatan gimana ya, dia ceritanya untuk pengen nyolong ke arah buff merah. Dan itu udah terbaca gitu sama EVOS. Betul, karena memang tadi di game pertama Ipin berhasil mengambil blue buff yang dimiliki sama tim EVOS ya. Sedangkan di game kedua ini sepertinya sudah diketahui sama tim EVOS langsung saja dihentikan pergerakannya. Ditambah kali ini One dengan Bounty Hunter berhasil mendapatkan 2 poin. Berarti tambahan gold early-nya ini bakal bagus banget ke arah seorang One. Dan dia bisa menyelesaikan Raptor Machete dengan secepat mungkin. Karena setelah berhasil mendapatkan Raptor Machete akan mendapatkan tambahan true damage juga dari seorang Kari di sini. Tapi kalau kita lihat kali ini Ramzu harus berjuang cukup cepat untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya karena dia benar-benar membutuhkan item, apalagi kritikal. Di sini problematikanya adalah biasanya terkena stun yang akan dikeluarkan oleh Lumina, tapi flame shotnya enggak nyampe ternyata. Desa Ramzu masih bisa bertahan. Ya, untung saja Ramzu masih bisa bertahan pada Sanguine Claws benar-benar udah di tepat, udah on point banget. Ya. Tapi memang Flicker memang menyelamatkan pergerakan dari seorang Ramzu sendiri di situ. Dan kalau kita lihat tadi pergerakan yang dilakukan sama EVOS Legends di sini benar-benar sangat agresif dengan hero-hero line up yang mereka miliki. Memang harus berhati-hati dari sisi Geek Fam. Tertarik di situ dengan terkena Iron Hook dan bang langsung digigit oleh Franco-nya. Reknya harus hilang begitu saja. Tapi kita lihat reaksinya masih coba untuk mencicil ke arah seorang Joker. Flame shot sempat dikeluarkan tapi ternyata sudah take down duluan. Ya, tapi 3 poin sudah dikumpulkan oleh tim EVOS Legends kali ini dengan Geek Fam hanya mendapatkan 1. Perbedaan yang cukup signifikan kali ini 1000 sekian gold di sini lebih diungguli oleh tim EVOS Legends. Dan kalau kita lihat kali ini Turtle segera datang ke Land of Dawn. Dan siapakah yang akan mendapatkan Turtle-nya kali ini? Kalau kita lihat dari sisi EVOS Legends dengan ada 2 flame shot ditambah dengan 1 execute. Apakah benar-benar bisa memberikan poin untuk tim EVOS Legends? Sedangkan kalau kita lihat Geek Fam hanya menghadapkan dengan adanya flame shot yang dimiliki sama Wong Koko. Padahal biasanya lebih mengambil ke arah Flicker, tapi kita lihat di sisi bawah di sana Franco berhasil mendapatkan 1 poin dengan flame shot-nya. Tapi kita lihat di sini adalah replay by Ilmi. Ya, kita lihat juga sebenarnya Iron Hook yang dilakukan sama Wong Koko benar-benar selalu end point. Kalau kita bicara dari season sebelumnya, memang Franco yang dari seorang Wong Koko itu benar-benar takutan banget ya. Tapi di arah atas ternyata Geek Fam lagi-lagi kehilangan Doyok yang merupakan tumpuan juga di arah early ya. Tapi kali ini kita nggak ngelihat pergerakan dari Doyok yang sangat agresif. One-nya malah masih free banget sekarang. Ya, tapi kalau kita lihat emang dari tim EVOS di sini harus bermain agresif, jangan sampai juga Ramzunya bisa mendapatkan itemnya karena item yang harus dimiliki oleh Ramzu itu cukup mahal dengan adanya Blade of Despair-nya. Jadi masih bisa untuk membayang waktu, tapi kita lihat di sisi tengah kali ini. Iya, Jokernya sudah mulai terkena stun menerima semua damage yang keluar dari tim EVOS. Tapi Doyok sudah mulai maju dengan Chrono Dash dan juga Zaman Force. Tapi di sisi bawah Ipin ya bermain sangat amat objektif kali ini. Sempat mau dihentikan sama Parsia tapi agak sedikit terlambat, tapi Reknya kali ini bakal mencoba untuk menghalau pergerakan dilakukan oleh Doyok. Dan bahkan Ramzunya harus terpick off lagi dan lagi. Bisa dilihat mungkin EVOS mendapatkan 1 persatu. Dicicil satu orang, tapi ini bakalan bahaya banget. Semakin pincang dari tim Geek Fam ini bakal susah untuk set up war-nya. Wong Koko, Iron Hook-nya miss, dan bahkan dari Luminaire sempat membuka feeder Ice Rek yang mencicil ke arah teman-teman Geek Fam. Betul, dari sini emang agak sedikit sulit juga dengan adanya Rek ya. Karena Rek ini dengan Consecration dan juga Iron Edge ya, benar-benar apalagi pasifnya ngebuat seorang Rek ini gak akan ada takut-takutnya untuk berada di lini paling depan dan juga memberikan damage. Lagi-lagi Iron Hook yang sangat on point ini keluar dari seorang Wong Koko di situ. Berhasil men-take down Rek yang menggunakan emblem execute.
Dan kalau kita lihat memang jadi 1 poin tambahan untuk seorang Mokoko. Ya, karena memang dengan pick yang dimiliki sama tim Geek Fam kali ini, dengan hero-hero yang mereka miliki kali ini, bisa memberikan impact yang cukup besar. Apalagi karena adanya Wong Koko juga kali ini yang memberikan Iron Hook yang cukup bagus untuk tim Geek Fam sendiri. Yang udah 2 kali berhasil mendapatkan poinnya untuk tim Geek Fam. Tapi kalau kita lihat di sisi tengah, di sini One sudah mencapai level 9 dan mungkin akan mencapai level 10. Oh, terkena stun. Wong Kokonya bakal ditarik dengan sang Wind Close. Dan Danki ya berhasil men-stop pergerakan dari seorang Wong Koko. Joker masih punya flicker untuk balik ke arah belakang. Dan yang kalau kita lihat memang sebenarnya Wong Koko kita tahu ya. Dengan Franco-nya sangat amat on point. Ketika dia maju dengan ada Iron Hook yang melayang-layang, itu bakalan bikin dari teman-teman EVOS juga untuk takut, untuk ragu gitu. Untuk setidaknya melakukan inisiasi tanpa adanya bisa dibilang Iron Hook yang sudah terpakai dari Wong Koko juga. Yes, dan kalau kita lihat kali ini dari Donkey sebenarnya memberikan vision terus-terusan terhadap teman-teman dari EVOS. Karena memang perputaran yang dia lakukan tuh benar-benar efektif banget untuk maju ke depan. Dan kali ini dengan shield Unity-nya mulai maju langsung men-stun ke arah Joker lagi dan lagi. Wild Charge-nya bakal langsung digunakan, dipaksa untuk keluar. Sedangkan minionnya di arah bawah lumayan bekerja dengan baik, mendapatkan objektif lagi dan lagi untuk teman-teman EVOS kali ini. 3 objektif sudah diamankan. Sedangkan Geek Fam mereka baru aja nyolong objektif turret di arah bawah. Ya, sedangkan kalau kita lihat kali ini Turtle sudah diambil. Bakal dikejar mau kemana, terkena stun oleh Danki. Baik, Bakti hasil unitnya sangat baik sekali, sangat on point. Tapi Ramzu dengan Dead Sonata dan bahkan Wong Koko menarik dengan Iron Hook. Tapi lihat one-nya free banget dan bahkan Luminer dengan feeder airstrike-nya menghentikan pergerakan dari Wong Koko dan juga Ramzu di arah bawah. Combo selingkuhan yang berlangsung dengan sangat baik kali Combo ini ya. selingkuhan ya. Selingkuhan, Sedih banget. soalnya benar-benar Farsha dan juga seorang Oh my Cecilian. god, ini memang bahaya banget sih Cecilian. Memang kalau kita lihat dengan Sanguine Claws ya, itu udah pasti nggak bisa kemana-mana. Apalagi ada one yang free banget. Ya, itu agak sedikit susahnya sih. Dan kita lihat sebelah Lihat sana. bisa di solo kill Kadoyo kali ini mencoba untuk membuka dengan Chrono Dash dan bahkan Summon Force-nya udah dibuka. Tapi ternyata dari seorang Lumina dia bisa solo kill ke arah Doyok loh. Ya, dan di sini outer turret di area tengah sepertinya bakal diambil begitu saja. EVOS benar-benar menakutkan kali ini. Rexy dengan Lightning Trunkian dan juga Clock Up Destiny-nya bakal memberikan impact yang sangat luar biasa dari sisi damage kali ini. Dan mereka tuh gak perlu komit banget untuk dengan hero-hero seperti ini gitu loh. Mereka cukup membiarkan Donkey berada di lini paling depan dan memberikan vision untuk mereka. Dan mereka cukup membackupnya. Lagi-lagi maju kali ini tapi Wong Koko menarik seorang Luminer yang masih punya Wings by Wing dan bakal Donkey-nya yang bakal terpick off. Ditukarkan 1 untuk 1. Wong Kokonya juga harus hilang. Tapi ini bukan merupakan masalah untuk tim EVOS kali ini. Reknya masih bertahan di lini paling depan. Mulai maju dengan Ionic Edge-nya dan bahkan dia gak kesentuh sama sekali. Dia masih punya Regen HP yang kenceng banget. Dan bahkan dia gak takut untuk nge-cover teman-teman EVOS. Ya, dan bahkan tadi Luminer yang sempat di Iron Hook pun masih bisa untuk selamat gitu. Iya, masih ada Wings by Wing. Iya, itu. Momen-momen seperti itu yang nggak buat tim Geek Fam nggak bisa mendapatkan momentumnya lagi gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang One kali ini berhasil mendapatkan turtle buff-nya sepertinya tanpa ada gangguan sama sekali. Sedangkan kalau kita lihat udah mencapai level 14 bahkan. Level 14, sedangkan kalau kita lihat dari sisinya Geek Fam pun yang level tertinggi pun dipegang sama Ramzu dan juga Doyok di level 10-nya gitu loh. Sedangkan sisanya tuh masih benar-benar di bawah level 10 dan perbedaan levelnya benar-benar signifikan. Rek ke arah Dominance Ice, Donkey ke arah Dominance Ice, 2 item Dominance Ice kali ini untuk memperlambat attack speed yang dimiliki sama seorang Ramzu sendiri. Dan kalau kita lihat di sisi bawah kali ini, Ipin akan dipanis dengan sangat baik oleh seorang One di situ yang menggunakan Kari. Sedangkan kalau kita lihat di sisi tengah, masih mencoba untuk masuk dan mencari kesempatan di sini dari seorang Donkey. Ya bahkan Luminera kayak tugasnya dia cuma ngumpet di bus aja. Coba untuk nge-stun dengan energy impact. Dan habis itu dia tinggal feeder airstrike di posisi yang teman-teman dari Geek Fam nggak tahu. Gitu loh. Jadi kayak gimana caranya untuk menuju ke arah lini belakang dari tim EVOS. Sedangkan kita tahu sendiri Doyok sudah terpick off 2 kali tanpa adanya poin yang diamankan. Tapi kali ini Wong Koko menarik lagi-lagi ke arah Rek. Satu persatu udah mulai diculik, tapi kita lihat One-nya terlalu maju ke arah depan. Gak masalah, masih bisa di backup oleh Luminer. Yang kita tahu dan Rexy juga dengan Bad Fist-nya
kali ini 3 sudah mulai hilang dari Geek Fam, menyisakan Ramzu dan juga Wong Koko kali ini. Apakah dari Geek Fam masih bisa untuk mendefend base-nya karena inhibitor di arah bawah dan juga di arah tengah sudah mulai pecah dan bahkan inhibitor di arah atas coba untuk dicicil, minionnya sudah mulai masuk dan kali ini lagi-lagi Wither Airstrike yang dikeluarkan oleh Luminar benar-benar membuat teman-teman dari Geek Fam gak bisa berbuat banyak. Oh, nice banget sih di backup oleh Dangki, tapi Dangkinya bakal terpick-up begitu saja, tapi lihat Bad Fist dari seorang Rexy yang benar-benar menghentikan pergerakan dari teman-teman Geek Fam kali ini. Luminar berfokus untuk Wither Airstrike saja ke arah teman-teman dari Geek Fam yang mencoba untuk maju. Doyoknya juga bakal terpick up, 4 kali sudah terpick up, tapi kita lihat base-nya bakal di-expose begitu saja. Dan bahkan minionnya masih bisa bertahan untuk mendefend base dari teman-teman Geek Fam. Gak akan pulang kali ini sebenarnya dari tim EVOS dan akan menyelesaikan game kedua ini dengan skor 2-0. Kemenangan untuk tim Macan Putih kali ini, EVOS Legends berhasil mengumpulkan 2 poin.